Shalom, kakak-kakak guru sekolah minggu yang luar biasa, yang keren. Berjumpa kembali dengan saya di klinik sekolah minggu. Video pembelajaran yang menarik, yang informatif, yang inovatif, solutif, dan kreatif. Membelajarkan para guru sekolah minggu dalam mengelola kelas sekolah minggu. Sebab itu, tidak salah kalau kakak-kakak guru sekolah minggu wajib untuk melihat materi-materi ini. Materi pembelajaran dari channel klinik sekolah minggu. Puji Tuhan. Kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari banyak orang tua dan para guru sekolah minggu. Pertanyaannya demikian. Sejak kapan anak-anak diperkenalkan kepada Tuhan? Sebenarnya pertanyaan ini kurang tepat. Yang tepat adalah sejak kapan Tuhan diperkenalkan kepada anak-anak. Nah, sebelum kita mulai, bagi kakak-kakak guru sekolah minggu yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan tombol merah subscribe sehingga berwarnanya berubah menjadi hitam. Silakan subscribe dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya atau mengklik loncengnya. Dengan kakak mengklik loncengnya, maka kakak guru sekolah minggu akan menjadi orang pertama. Orang pertama yang akan menerima video pembelajaran dari klinik sekolah minggu yang terbaru. Baik, silakan. Haleluya, puji Tuhan. Banyak yang bertanya, kapan saat yang tepat untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak? Jawaban yang sering banyak kita dengar itu adalah sedini mungkin. Lalu kalau sedini mungkin itu kapan? Kapan sedini mungkin itu? Pokoknya begitu anak bisa mendengar dan mengerti perkataan orang lain, saat itulah dia dibawa untuk mengenal Tuhan. Begitukah? Dalam Alkitab, ada contoh seorang ibu yang membawa anaknya kepada Tuhan sejak dari kanak-kanak. Tentu tahu kakak guru sekolah minggu. Siapa dia? Ya, Ibu Hana. Ibu Hana ini membawa anaknya yang bernama Samuel kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah Samuel pada saat diserahkan kepada Tuhan itu baru mengenal Tuhan? Atau Samuel mengenal Tuhan sejak pada saat kapan? Pasti Samuel sudah diperkenalkan, Tuhan diperkenalkan kepada Samuel sejak atau sebelum saat ia diserahkan kepada Tuhan. Sehingga bisa jadi sebelum peristiwa itu, orang tuanya sudah memperkenalkan Tuhan kepada Samuel sejak dari kecil. Nah, dalam perjanjian baru, pada suatu kali Tuhan Yesus berfirman demikian, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Anak-anak saat itu kira-kira berusia berapa? Memang tidak secara tegas, tidak secara eksplisit dituliskan dalam perjanjian baru dalam Alkitab, berapa usia anak ketika diminta oleh Tuhan untuk datang kepada dia. Mungkin ada yang menjawab, pokoknya sedini mungkin lah.
semakin dini menyerahkan atau memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak, semakin baik. Ya, tepat sekali. Tapi coba perhatikan di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku, yaitu Allah atau Tuhan, telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi lebih tegas lagi pertanyaannya, sejak kapan kita orang tua memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak? Ingat, jangan atau bukan sebaliknya ya. Karena Tuhan sudah pasti mengenal anak-anak. Bahkan tadi dikatakan mengenal sejak dari dalam kandungan. Allah, Tuhan sangat mengenal manusia ciptaannya. Kembali lagi kepada pertanyaan awal. Lalu sejak kapan kita memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak? Jawabannya adalah sejak dari dalam kandungan. Mungkin ada yang bertanya, ketika anak ada dalam kandungan, apakah dia bisa mendengar? Apakah dia bisa mengerti? Memang, bukti penelitian yang ada sebelumnya adalah bayi yang baru lahir dapat belajar mendengar dan membedakan suara serta bahasa yang ada di sekitarnya. Namun, ternyata terdapat penelitian yang baru. Penelitian yang baru menyatakan bahwa bayi bisa belajar bahasa ketika berusia sangat dini, bahkan di dalam kandungan. Penelitian itu mengatakan demikian. Sebenarnya, janin sudah mulai bisa mendengar atau belajar mendengar suara pada usia kandungan di minggu ke-16. Hal ini seperti diungkapkan oleh Dr. Marisa Lopez Tejon dari Institut Marquez. Seperti yang dikutip oleh majalah The Sun. Demikian Dr. Marisa. Janin dapat mendengar pada minggu ke-6 usia kandungan. Dan seterusnya, ketika mereka dari ukurannya sekitar 11 cm. Dan kemampuannya mendengar, demikian Dr. Marisa, akan lebih sensitif seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Pada penelitian yang lain disebutkan, tetapi pertumbuhan organ koklea, yaitu organ yang sangat penting di dalam indera pendengaran manusia, yang ada di telinga manusia, pada janin, itu mulai terbentuk, mulai sempurna, itu dari usia 24 minggu. Sehingga pada usia itu, janin mampu membedakan suara siapakah yang ada di luar kandungan. Itu terjadi ketika koklea ini atau organ koklea yang ada di telinga mulai terbentuk, terbangun sedemikian rupa. Nah, kemudian perkembangannya dan pertumbuhannya terus terjadi sampai kepada sensor pendengaran dan yang dihubungkan dengan otak mulai berkembang menjadi begitu lebih sempurna ketika janin berusia 30 minggu. Luar biasa. Lalu yang kedua,
Kalau dokter Marisa mengatakan janin itu bisa mendengar sejak usia 16 bulan, 16 minggu maksud saya. Yang kedua, ada masa yang namanya golden age atau disebut dengan periode emas, yaitu tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa atau pada awal kehidupan anak. Golden Age ini atau periode emas ini meliputi 1000 hari pertama kehidupan anak yang dihitung, perhatikan ya, yang dihitung dari masa dalam kandungan sampai dengan usia anak mencapai 2 tahun. Hal ini diungkapkan oleh seorang spesialis anak, dokter spesialis anak, yaitu dokter spesialis anak Teresa Santi dari Rumah Sakit Siloam, Lipo, Cikarang, Indonesia. Jadi kembali kepada pertanyaan awal, kapan saat yang tepat memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak? Jawabannya tidak lain adalah sejak dari dalam kandungan. Sejak kapan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak? Sejak dari kandungan. Bukan pada saat remaja. Perhatikan ya. Bukan dimulai atau diawali sejak anak usia sekolah dasar. Juga bukan memperkenalkan Tuhan Yesus pada anak-anak balita. Bukan diawali dari sana, termasuk juga bukan diawali sejak dari batita atau di bawah 3 tahun. Tetapi untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak itu dimulai, diawali, dilakukan sejak anak ada di dalam kandungan. Lalu caranya bagaimana? Caranya bisa dengan memperdengarkan khotbah-khotbah. Bisa diputar di suatu alat pemutar suara, ya, atau disalurkan melalui headphone atau headset yang diletakkan di perut sang mama. Bisa memperdengarkan khotbah-khotbah atau memperdengarkan pembacaan Alkitab, karena banyak ya Alkitab audio yang kita tahu sekarang ini ya, diputar lalu diperdengarkan, atau sang mama membaca secara langsung Alkitab tersebut. Lalu cara berikutnya adalah dengan memperdengarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang ditolong oleh Tuhan Yesus atau mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus, atau memperdengarkan puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai terlambat untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak. Ingat, bukan pada saat remaja, bukan pada saat usia sekolah dasar, bukan pada saat balita atau di bawah 5 tahun, atau bukan pada saat di bawah 3 tahun. Tetapi memperkenalkan Tuhan Yesus sebaiknya dilakukan sejak dari kandungan. Karena dalam Yeremia pasal 1 ayat yang kelima, Tuhan sudah mengenal anak-anak sejak dari kandungan. Oleh sebab itu, dari kandunganlah, dari awal, dari dalam kandunganlah, kita memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.